Oke, selamat siang teman-teman semua, para pengguna energi gratis dari matahari. Kali ini saya akan membahas teori yang menjadi alasan saya dalam menentukan kapasitas panel dan baterai yang saya pasang pada PLT saya. Patokan beban runningnya yaitu di siang hari rata-rata rumah saya runningnya sekitar 1 ampere atau 230 watt di voltase 230 volt ya. Ini bagi teman-teman pemula ya, atau kelas aji mumpung yang pengen sistem PLT-nya sudah bisa full off-grid di siang hari. Oke, beban running 1 ampere. Berapa WP panel yang dibutuhkan, kemudian berapa ampere baterai yang kita butuhkan untuk bisa bertahan seharian off-grid. Nah, menurut pengalaman saya, panel 900 watt peak pada saat cuaca berawan akan mampu menghasilkan sekitar 150 sampai 250 watt, dan saat matahari cerah bisa menghasilkan kurang lebih 650 sampai 700 watt. Nah, ini berarti saat cuaca mendung sekalipun daya konstan rumah kita itu masih tertutupi. Jika kapasitas PV kita kurangi atau kita pasang kurang dari 900 ataupun seumpama 600, maka kita membutuhkan baterai yang kapasitasnya cukup besar untuk mengimbangi saat mendung agar bisa tetap off-grid. Baterai tetap diperlukan ya untuk sistem off-grid, untuk men-trigger SCC agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ya, teman-teman jangan sekali-sekali mengkonek SCC ke PV tanpa terhubung terlebih dahulu ke baterai. Nah, berapa ampere baterai yang kita butuhkan? Seumpama kita dalam hal ini ya, saya menggunakan baterai LTO di sistem kerja 24 volt, tapi baterai LTO ini 12S, dia tegangan rata-ratanya di 27 volt, bisa maksimal di 32 volt dan minimal dia di 20 volt. Nah, untuk baterai kapasitas 45 ampere itu daya teoritisnya adalah 1,35 kW atau 1350 watt. Nah, seumpama DOD kita gunakan 80% agar baterai ini awet. Sebenarnya 100% pun ini baterai jenis ini akan awet, tapi anggaplah kita gunakan 80%. Jadi kita mendapatkan 80% dari 1,35 itu ya sekitar 1 kW. 1
1 kW pada beban konstan 1 ampere itu diharapkan bisa bertahan selama 4 jam ya, selama 4 jam. Jadi kalaupun mendung di siang hari, ada waktunya mendung, ada waktunya cerah ya. Jadi pada saat mendung itu produksi PV turun. Sementara pemakaian beban kan terkadang ada kita mencuci atau pompa air jalannya, itu kan tidak konstan. Nah, pada saat produksi rendah terus ada beban-beban tertentu yang butuh daya besar, maka kekurangan dari panel itu akan disuplai oleh baterai. Nah, disinilah gunanya baterai yang punya kapasitas yang cukup untuk membackup pada saat-saat mendung. Nah, jadi PLTS-nya bisa tetap bertahan. Nah, sebagai contoh, cuaca mendung produksi cuma 250 watt, sementara beban pemakaian 500 watt, maka ada defisit atau kekurangan 250 watt. Nah, 250 watt ini akan diambil dari baterai. Nah, kalau konsumsi 500 watt ini konstan selama 4 jam dan selama 4 jam juga itu mendung, maka baterai ini akan terkuras sampai habis. Nah, jadi harapan kita ya selama tidak sampai 4 jam lah cuaca mendung, terus beban konstan juga ya tidak sampai selamanya 500 watt selama 4 jam. Jadi kalau untuk skala kecil, menurut saya ini sudah bisa bertahan off grid sepanjang hari. Nah, saya kira untuk off grid siang hari itu tidak usah sampai terlalu sore ya, sekitar jam 3 atau jam 4. Kalau bisa inverter sudah mati, sudah cut off. Jadi ya, kalaupun ada kekurangan cuaca mendung terus baterai ini sedikit terkuras, ya masih ada kesempatan buat panel surya mencharger baterai sehingga baterai ini kembali tersepenuh. Ya, ini buat cadangan jaga-jaga pada saat mati lampu malam hari. Ini lumayan bisa 4 jam ya. Nah, saat mati lampu malam hari kita bisa menggunakannya selama 4 jam. Nah, kalaupun tidak terpakai ya besok pagi inverternya di auto on di jam 6 atau setengah 6. Nah, jadi masih bisa terpakai dari baterai sebelum matahari mulai bergerak naik. Beban masih di cover oleh baterai selama 1 atau 2 jam. Jadi kesimpulannya, kalau pingin off grid ya ini yang daya-daya kecil ya. Kalau pingin off grid ya usahakan kita pasang panel cukup besar, kapasitasnya cukup besar, jadi dia saat cuaca mendung sekalipun dia bisa mengcover daya running, beban running rumah kita ya. Kalau sekitar 1 ampere saya kira 900 watt seperti yang saya punya ini sudah bisa tercover. Nah, beban-beban tidak konstan lainnya yang lebih dari itu ya nanti disuplai dari baterai. Nah, terus baterai usahakan juga baterai minimal
minimal kondisi terpakai 80% itu dia bisa bertahan 4 jam lah, 4 jam. 4 jam untuk menutupi kekurangan saat produk dari PV masih belum cukup saat mendung. Jadi kalau seumpamanya produk PV 150 watt sekalipun, kalau beban baterai 1000 berarti dia bisa menghandle sampai 6 jam mendung ya, sampai 6 jam mendung. Ya kita sih berharap tidak mendung selamanya sepanjang hari ya. Jadi saat cerah PV 900 itu produksinya bisa sampai 700. Jadi pada saat cerah 1 sampai 2 jam sudah bisa mengembalikan daya-daya yang terpakai, yang terkuras dari baterai. Nah, sekira itu saja ya untuk sistem off-grid bagi pemula. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silakan komen di bawah, kita saling berbagi. Kebetulan ini yang saya jelaskan sesuai yang saya sudah jalani. Saya sudah pakai sistem ini selama 4 bulan. Jadi bisa kalau cuaca cerah kita bisa full off-grid di siang hari. Bisa kita menghemat 30% dari konsumsi listrik bulanan kita. Jadi sudah cukup ada penghematan. Terus kita juga tidak kelabakan pada saat ada pemadaman PLN pada malam hari maupun siang hari, karena ya siang hari kita sudah off grid ya, terutama pada malam hari. Pada malam hari ya, kalau ada pemadaman kita sistem PLTS ini off grid ini sangat membantu. Jadi untuk dasarnya untuk pemula ya yang ingin off grid dengan beban standar rumah, kalau rumah-rumah yang daya listriknya 900 VA itu kan running konstannya biasanya ya sekitar 2 ampere, 1 ampere sampai 2 ampere lah. Saya kira kalau 2 ampere sudah banyak yang terpakai. Kalau rumah saya ini 1 ampere running konstannya di siang hari, dan malam hari bisa 1,5. Jadi sistem PLTS dengan kapasitas 900 baterai 45 ampere di sistem 24 volt itu sudah sangat bisa membantu untuk bisa off grid dan menghandle beban rumah pada saat pemadaman malam hari selama 4 jam. Oke, saya kira itu dulu teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Mari kita sama-sama berbagi, dukung channel ini supaya lebih berkembang, lebih terinspirasi untuk berpartisipasi dalam menggunakan energi terbarukan. Jadi jangan lupa share, like, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.